Hai hai hai, Shalom, damai di hati. Puji nama Tuhan Yesus yang selalu baik dan luar biasa untuk torang semua. Apa sebab Injil bilang begitu adik? Iya, karena terbukti luar biasa kasih dan anugerah Tuhan ada dalam torang hidup. Toh tak terasa torang so masuki minggu sengsara yang keempat. Tentunya disertai dengan perbuatan-perbuatan yang mungkin memaknai bagaimana kesengsaraan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang berkati Tuhan, sebelum mulai pembahasan Bina Anak pelajaran 13, Inci mesti sapa Inci anak-anak. Apa kabar hari ini adik-adik? Ya, dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Amin. Dan memang adik-adik, ya, pemberkatan Tuhan mujizat nyata selalu terjadi toh ketika orang percaya dan menaruh orang pengharapan hanya pada Tuhan Yesus. Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan, sebelum membahas Bina Anak pelajaran 13, mari orang sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami anak-anakmu, kami bersyukur berterima kasih Tuhan di kesempatan baik ini Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuasai kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Hikmat yang dari sorga Engkau taruhkan bagi kami. Sehingga pemberitaan firman-Mu makan tempat di dalam hati kami dan perwujudannya ada di kehidupan kami setiap hari. Berfirman bersabdalah Tuhan, hamba-hamba kecil-Mu sudah rindu bahkan sudah siap mendengarnya. Tuhan, ampuni salah dosa kami Tuhan, yang menjadi penghalang berkat-berkat Tuhan ada pada kami. Kuasai kami dengan Roh Kudus Tuhan, baharui kami dengan Roh Kudus, agar kami lebih mantap menjadi anak Tuhan yang boleh membawa kemuliaan kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, doa kami sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang berkati Tuhan, ya, mari torang mau buka Alkitab, mau baca Alkitab. Sama-sama Inci buka pelajaran 13 Bina Anak untuk minggu ini. Pembacaannya terdapat dalam Perjanjian Baru. Masih di Injil Lukas pasal 9 ayat yang ke-28 sampai dengan ke-36. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus dimuliakan di atas gunung. Bunyinya demikian. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka bangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Ya, demikianlah pembacaan torang pada saat ini, yaitu di Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Cik so baca tadi toh. Nah, shalom adik-adik, damai di hati. Nah, kalau torang minggu lalu so dikuatkan toh, Tuhan Yesus bilang melalui firman
mintalah, carilah, ketuklah. Nah, adik-adik, maka ketika orang minta dengan penuh kepercayaan, orang pasti dapat. Dan jangan cuma minta tapi jangan ada usaha toh, orang mesti cari. Orang mesti cari berkat yang orang minta Pak Tuhan, tentunya dengan usaha. Dan orang ketuk hati Bapa, Tuhan Yesus tolong. Nyenak mungkin Tuhan Yesus nyenak membuka pintu pat orang, kau mau curahkan berkat pat orang. Nah, adik-adik yang berkati Tuhan, kali ini Inci mau baca cerita tentang Bina Anak pelajaran 13 yang berjudul Kisah saat Yesus berdoa. Berarti ada kisah kan adik terjadi pada waktu Tuhan Yesus berdoa. Tapi sebelumnya adik, Inci mesti tanya dulu tuh seperti biasanya. Siapa pernah lihat orang berdoa? Dan itu bukan cuma orang berdoa, orang pernah lihat juga orang apa? Orang berdoa. Nah, tentu orang selalu, iya ada Inci tuan jadi pendidik berdoa di gereja ataupun mama langkahnya berdoa. Coba orang perhatikan, pernahkah orang lihat orang pemuka bercahaya, kontur rampi baju berkilau-kilauan? Nah, ada? Ada? Nyanda. Cuma di peristiwa di Gunung Tabor. Tradisi orang Kristen saat itu bilang itu Gunung Tabor, adik-adik, terjadi peristiwa yang luar biasa. Nah, adik-adik, setelah 8 hari Tuhan Yesus menyatakan pemberitahuan pertama tentang bagaimana Tuhan Yesus menderita. Nah, adik-adik, kalau orang lihat di Markus, di Matius, di situ dibilang 6 hari. Nah, itu tergantung dengan perhitungan hari menurut para penulis kitab. Nah, cuma ada di Injil Lukas ada ceritakan bahwa 8 hari sesudah Tuhan Yesus menyatakan atau memberitahukan deritaan yang akan dialaminya. Ya, selain itu Tuhan Yesus bilang syarat-syarat untuk mengikut Tuhan Yesus. Nah, setelah pengajaran itu adik-adik, ya Tuhan Yesus cuma bawa siapa? Dari antara DP murid-murid adik-adik, Tuhan Yesus cuma bawa 3 orang. Nah, siapa-siapa itu Tuhan baca tadi? Ya, Petrus, Yakobus, Yohanes. Nah, kenapa adik-adik? Banyak Tuhan Yesus murid tapi Tuhan Yesus cuma pilih. Karena adik-adik mereka juga dikenal saat itu dekat dengan Tuhan Yesus. Dan ketika orang mengalami suatu peristiwa, itu bukti menguatkan pada waktu itu adik-adik yang menjadi saksi harus 3 orang. Makanya itu peristiwa di Gunung Tabor hanya disaksikan oleh 3 orang, yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes. Dan Tuhan Yesus pilih pada orang Pak Petrus, Yohanes, Yakobus untuk sama-sama mau naik ke gunung dan Tuhan Yesus akan berdoa. Seperti biasanya adik-adik, sebelum melakukan sesuatu dan sesudah melakukan sesuatu, ndak lupa Tuhan Yesus kasih contoh, orang mesti berdoa. Nah, adik-adik, pada waktu Tuhan Yesus berdoa, adik-adik, ini Petrus, Yohanes dan Yakobus sudah sono, tak tidur dorang, tak tidur. Adik-adik, pada waktu Tuhan Yesus berdoa, terjadi perubahan wujud adik-adik. Tuhan Yesus pemuka adik-adik sama dengan matahari. Kondepe baju adik-adik berkilau-kilauan sama dengan terang. Pokoknya terjadi perubahan yang luar biasa yang lebih dikenal dengan transfigurasi, yaitu perubahan tuh ada di figurasi bentuk. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus pemuka sama di matahari. Kalau orang baca di Matius, di situ dibilang wajahnya bagai matahari dan pakaiannya berkilau-kilauan seperti terang. Bukan main kan adik-adik, seperti matahari. Pada waktu itu adik-adik, waktu Tuhan Yesus ada berubah adik-adik. Ya, ini Petrus, Yohanes dan Yakobus tak bangun. Dorang lihat adik-adik, yang datang pada waktu Tuhan Yesus berdoa saat itu adik-adik adalah siapa? Kalau saya baca tadi, iya, Musa dan Elia. Dorang 3 ada bercakap-cakap mengenai penderitaan yang akan digenapi Tuhan Yesus di Yerusalem. Dorang 3 ada bercakap-cakap adik-adik. Nah, adik-adik, dan pada waktu Elia dan Musa mau meninggalkan Tuhan Yesus, Petrus datang ke Petrus bilang, Guru, betapa bahagianya orang berada di tempat ini. Bagaimana kalau kita mendirikan kemah? 1 untuk engkau, 1 untuk Elia, dan 1 untuk Untuk Musa.
Tapi ini Petrus tidak tahu apa yang dia katakan. Karena pada sebelumnya Petrus tuh ada bilang, Tuhan jangan kok bilang begitu. Jangan bilang Anda mau menderita, Anda mau mati. Jangan Tuhan. Nah waktu saat itu Tuhan bilang, nyala kok iblis. Nah itu Petrus akan menghalangi misi yang akan dijalankan oleh Tuhan Yesus. Kematian yang akan diterima oleh Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus bilang, nyala iblis. Nah karena suasana kebahagiaan boleh dirasakan di Gunung Tabor. Aku dapat dengan Elia dengan Musa. Maka Petrus ikut ceplas-ceplos. Dia bilang, aduh betapa bahagia di tempat ini. Biar kita mendirikan satu untuk guru, satu untuk Musa, satu untuk siapa? Elia. Pada waktu Petrus bilang begitu, iya, datanglah awan meliputi mereka. Dan dari awan tersebut, ada suara dari langit. Itu dia bilang, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Nah, adik-adik, pada waktu itu awan tebal itu ada meliputi mereka hilang. Sota sisa siapa? Tuhan Yesus sendiri. Nah, soalnya ada lagi Elia dan siapa? Di Musa. Syukuran tinggal di Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus pesan di kitab Injil lainnya bilang, jangan menceritakan apa yang mereka lihat pada waktu itu pada teman-teman yang lain sebelum Tuhan Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati. Nah, makanya Induran 3 ini merahasiakan apa yang mereka lihat pada waktu itu di Gunung Tabor. Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan, ya, torang so dengar nih pembacaan, torang so dengar deh cerita. Cuma apa yang boleh torang tarik pelajaran dari pembacaan Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Nah, dari cerita ini, dari peristiwa ini, torang boleh lihat. Tadi Encik so jelaskan, siapa cuma Petrus, Yohanes, Yakobus. Karena apa Karena dorang 3 yang akan menjadi saksi untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Dorang yang dipakai oleh Tuhan selanjutnya untuk memberitakan Injil. Petrus, Yakobus, Yohanes, 3 penginjil yang besar yang mengasihi terus Tuhan Yesus. Ada apa? Ada suruh. Nah, adik-adik, turang bertanya, Inci, apakah Elia dengan Musa ada waktu itu bersama Tuhan Yesus? Nah, di sini turang belajar kehidupan Musa. Coba turang lihat, hampir mirip dengan Tuhan Yesus. Waktu Musa lahir, Musa apa? Dibuang dalam air. Itu bayi 2 tahun ke bawah mesti dibunuh. Sama lagi pada waktu Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus apa? Dia akan dibunuh oleh Herodes sehingga Yusuf apa? Bawa lari ke Mesir sehingga lolos. Nah, turang lihat kesamaan. Waktu Musa naik gunung Sinai mau ambil itu 2 loh batu, iya, pada waktu Musa bertemu dengan Tuhan, aduh, buka main, DP wajah berkilau-kilauan sehingga Harun bilang, Musa, nganapi muka berkilau-kilauan. Turang ingat masih cerita itu. Nah, jadi antara Musa dan Tuhan Yesus ada kesamaan-kesamaan. Musa DP penggenapan ada Pak Tuhan Yesus. Kan kitab-kitab Musa menceritakan nubuatan tentang Tuhan Yesus. Makanya kitab Musa ditergenapi dalam perjanjian baru, yaitu Pak Tuhan Yesus. Dan torang lihat apa mesti Eli. Nah, torang lihat ini Eli ini. Ya, dia ada naik ke sorga. Ya, tidak mengalami apa? Kematian dia. Ya, dia naik ke sorga dengan apa? Kereta emas dengan kuda emas. Torang lihat ada kemiripan. Tapi suara yang dari langit berkata, inilah anak yang kukasihi, ya, dengarkanlah dia. Kalau di Matius atau Markus, inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia. Jadi di antara Elia dengan Musa, ya, itu kita para nabi yang nubuatkan yaitu utusan Elia. Jadi di antara Musa dan Elia, Tuhan bilang, ini tapi anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang akan menjalankan rencana Allah. Allah Bapa melalui suaranya, ada suara di waktu ada awannya. Tahu tadi ada tanda awan berarti ada kehadiran Tuhan. Kehadiran Allah di tengah umat manusia. Maka saat itu Tuhan Allah hadir dengan berkata,
inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Orang juga ingat adik, pada waktu Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, langit terbuka tuh adik. Iya, ada suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nyana ada pakai dengarkan dia. Tetapi ini adik, Tuhan Allah berfirman bahwa inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jadi adik, Tuhan Yesus adalah penggenapan dari para nubuat kitab Musa dan kita para nabi. Tuhan Yesus adalah penggenapannya. Jadi saat itu yang terjadi pada waktu Tuhan Yesus pemuka bersinar seperti matahari, pakaiannya seperti terang. Pada waktu itu Tuhan Yesus berubah dan disitulah kemuliaan sorga terpancar bagi Tuhan Yesus. Sehingga Petrus bilang, aduh betapa bahagia orang ada di tempat ini. Biar juga kita mendirikan kemah, satu untuk guru, satu untuk Elia, satu untuk Musa. Nah, berkati Tuhan, orang tarik pelajaran bahwa ketika orang ada bersama Tuhan Yesus, ya ada kebahagiaan yang luar biasa. Tak usah kesedihan, tinggalkan itu penderitaan, pergumulan. Kalau sebab ku dapat dengan Tuhan Yesus, dekat dengan Tuhan Yesus, serahkan ya orang persoalan, serahkan ya orang penderitaan, serahkan ya orang masalah Tuhan. Dan disitulah orang lihat, orang mau apa? Bahagia. Karena apa orang so diterangi dengan kemuliaan sorga yang menyinari Tuhan Yesus iya. Orang juga mesti begitu, sama dengan Tuhan Yesus, berubah. Orang tinggalkan yang bisa-bisa itu, orang tinggalkan yang tidak baik, orang tinggalkan yang Tuhan tidak suka, yang Tuhan tidak kehendaki, tapi orang berubah menuju perubahan yang lebih baik lagi. Hidup dalam terang Kristus, kemuliaan surga bersinar pada Tuhan Yesus. Sini dikasih ingat pada orang, dikasih nasihatkan. Ketika orang dekat dengan Tuhan Yesus, ada kebahagiaan dan orang hidup menjadi anak-anak terang. No, Encik so jelaskan toh. Encik so bilang bagaimana tuh anak-anak terang. Berarti anak terangnya nak suka yang apa? Yang gelap. Karena terang dan gelapnya tidak mungkin bersatu toh. Jadi orang mesti hidup sebagai anak-anak terang. Toh, kalau anak-anak terang, orang selalu dengar-dengaran. Toh, orang selalu apa? Memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, toh berbuat yang sekehendak hati Tuhan. Jangan apa? Malas berdoa, malas beribadah, pamannya orang tua, pamannya guru. Orang bilang, aduh pasti sekali kita tuh anak kesana, tak usah kata mana dia itu bikin sakit kepala. Nah, ni mau tuh orang bilang begitu. Kalau ni mau orang bilang begitu, mari jo, tuh orang buat yang terbaik untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Apalagi ini di minggu-minggu sengsara yang keempat, tuh orang semua memasuki bukan main minggu keempat. Pernahkah orang ada rasa sedikit Tuhan Yesus penderitaan? Ya, penderitaan misalnya ada di orang apa? Melihat keadaan orang yang susah. Orang kalau ada berkelebihan, kasih berbagi. Atau orang apa? Doakan orang yang menderita. Orang yang orang yang berputus asa, orang yang kehilangan saudara, mungkin karena banjir, mungkin karena tanah longsor, orang doakan. Dan jangan lupa orang hidup dalam terang. Ketika orang hidup dalam terang, orang membawa terang di tengah kegelapan. No, kalau kegelapan kalau ada terang masuk, aduh bersinar. Jadi dimanapun orang berada, orang jadi anak terang. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, terang di mana saja. Bukan pakai lilin, kita terang, bukan begitu. Tetapi marilah orang berbuat sekehendak hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, bukan bikin sakit hati, tetapi menyenangkan hati orang tua, lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menasihati kami untuk hidup menjadi anak terang. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, ataupun di mana saja kami berada. Kami menjadi anak pembawa terang di tengah kegelapan dunia yang penuh kekelaman dan penuh dengan dosa. Biarlah kami tampil sebagai anak yang tampil beda, menyuarakan Injil Tuhan, menyebarkan kasih Tuhan, Injil Tuhan dimanapun kami berada. Walaupun kami kecil, tetapi melalui perbuatan kami,
melalui tutur kata kami mencerminkan anak-anak Tuhan yang diberkati. Inilah doa kami, sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih.